Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam bimbingan dan pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama bisa belajar dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warga belajar sekalian, kembali dengan saya Wiguna Igi. Di pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari badan usaha yang ada di Indonesia. Materi ini diambil dari modul ekonomi paket kesetaraan C yang setara dengan SMA dan MA kelas 10. Baik, sebelum kita mulai, dipersilakan kepada warga belajar untuk mempersiapkan kembali alat tulisnya guna mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan selama materi berlangsung. Dan kita awali pertemuan kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kelebihan dan kekurangan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, boleh dicatat, kelebihan dari BUMN ini adalah seperti yang pernah dijelaskan, yaitu menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak, mendapat jaminan dan dukungan dari negara karena kemarin dijelaskan permodalan semuanya diberikan oleh negara atau minimal 51% untuk perusahaan persero. Permodalannya tadi sudah diberikan oleh negara, kelangsungan hidup perusahaan dijamin dan sebagai sumber keuntungan negara. Artinya keberlangsungan dari perusahaan atau badan usaha ini akan bisa berlangsung karena dijadikan sebagai salah satu sumber dari pendapatan negara. Itu merupakan kelebihan dari badan usaha milik negara. Nah, apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien, manajemen perusahaan kurang profesional, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan yang mengikat dan sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi. Di beberapa perusahaan atau badan usaha milik negara BUMN ini memang terjadi banyak sekali politik gitu ya, yang mengakibatkan kurang optimalnya keberjalanan dari badan usaha ini. Juga sebagian beranggapan bahwa BUMN ini memonopoli sektor-sektor vital yang sebetulnya boleh dikelola oleh masyarakat. Itu satu contoh dari kekurangan dan kelebihan BUMN. Kita masuk kepada badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha milik daerah. Banyak sekali kelebihan dari badan usaha milik daerah ini. Boleh dicatat, yang pertama, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk yang memegang hajat hidup orang banyak yang lebih murah karena subsidi dari pemerintah. Ada juga membantu sektor swasta dalam mengelola usaha secara ekonomis. Ada juga menyerap tenaga kerja, kelebihannya dengan seleksi tertentu sehingga memperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Yang keempat, mudah mengumpulkan modal karena modalnya ada pada pemerintah daerah. Dan yang kelima adalah pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga lebih berhati-hati. Artinya tidak sembarang orang bisa menjadi pimpinan dari badan usaha milik daerah ini, tapi pemerintah daerah ini menyeleksi dengan seleksi yang sesuai dengan keinginan pemerintah daerah tersebut sehingga terpilihlah orang-orang yang dianggap profesional dalam menjalankan badan usaha milik daerah ini. Kekurangannya saya ambil 3 contoh. Yang pertama, keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam BUMD menyebabkan seringkali menderita kerugian. Yang tadi dijelaskan bahwa kalau salah orang maka usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pada suatu situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli, sama ya dengan BUMN tadi, karena menguasai sektor yang sebetulnya bisa dikelola oleh swasta. Yang ketiga adalah pendiriannya yang sukar karena melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja
sama dengan BUMN tadi, karena ini sifatnya pemerintahan, maka yang digunakan sebagai acuan adalah peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuki badan usaha yang terakhir. Kelebihan kekurangan dari badan usaha milik swasta atau BUMS. Kelebihannya adalah cepat mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang-kala menjadi pengelola. Sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah, memberikan kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB, sebagai penyedia barang dan jasa, dan banyak menampung tenaga kerja. Ini kelebihan dari badan usaha milik swasta, ya, banyak sekali. Dan kelemahannya adalah terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan dan sering mengalami kesulitan mendapat jaminan. Itu resiko bagi mereka yang bergelut badan usaha milik swasta. Oke, teman-teman warga belajar sekalian, itu yang dapat disampaikan di pertemuan kita yang ketiga ini. Silahkan untuk dipahami materi dari yang pertama, kedua, yang ketiga, dan selanjutnya kita akan berjumpa di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tasikmalaya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.